Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amal ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul kembali dalam kegiatan kajian rutin setiap Ahad ba'da subuh yang insya Allah akan diberikan oleh Dr. Ahmad Kurnia. Adapun judul kajian kita pada pagi ini adalah berpikir terbalik secara Al-Quran. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung. Satu, untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi ini, kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Dua, jika peserta memiliki pertanyaan dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Tiga, selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau memute mikrofon device masing-masing. 4. Untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link yang telah di-share di kolom chat. Dan untuk melihat rekaman kajian yang lalu dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia yang telah di-share pada kolom chat. Baik, Dr. Ahmad Kurnia, dipersilakan untuk memulai kajian. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia rahmat ridhonya, keselamatannya, nikmat dan kemuliaannya, kebenaran mutlaknya, kejujuran Al-Quran yang telah disampaikan dan dicontoh oleh Rasulullah SAW, ya, insya Allah akan kita berusaha mengerti, insya Allah kita akan jalankan di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan tercapailah tujuan Al-Quran itu menjadi syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, jiwa, dan air mata dan menggoncang rasa iri kita pada Rasulullah. Beliau juga adalah manusia biasa, tapi dibimbing dengan Al-Quran menjadi manusia luar biasa. Nah, ini seharusnya menjadi pemacu kita, bagaimana kita yang mengaku di sini sebagai seorang sarjana, tapi kita tidak berusaha terpacu oleh contoh Rasulullah tersebut. Sayang, sungguh sayang. Mudah-mudahan dengan kita mengerti, insya Allah kita akan terpacu, insya Allah akan memperbaiki kehidupan kita semua, yang insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Hari ini kita akan membahas tentang konsep berpikir terbalik. Ya, Al-Quran itu selalu mengatakan, ya, apa yang dari pikiran dunia itu terbalik dengan pikiran yang ada di Al-Quran. Ya, misalnya, ya, dunia bilang nih, oh kalau seandainya kamu memberi, kamu akan rugi. Ya, hitungan matematik bagaimanapun kita pasti rugi. Ya, oh nanti dibilang nih surat 7 ayat 31, ya, apabila kamu makan berlebih, kamu akan apa nggak boleh berlebih. Nah, kenapa? Al-Quran udah bilang nggak boleh berlebih, makan secukupnya aja. Sementara kita udah kaya, udah ini makannya berlebih. Akibatnya apa? Kolesterol. Amburadul. Amburadul. Ya, oh dibilang nih Al-Quran bilang jangan kamu makan harta yang haram. Ya kita ngasih anak ke ini harta yang haram, akibatnya apa? Amburadul. Ya, jadi kita kalau seandainya kita berpikir seperti pikiran itu, kita pasti akan gagal. Semuanya pasti akan gagal. Nah, untuk supaya kita tahu, oh rupanya gaya pemikiran Al-Quran ini apa eh, berbalik terbalik dengan pikiran dunia. Pertanyaannya, ya, kalau berpikiran terbalik dengan pikiran dunia, kita harus mensadarisasi semua pikiran dunia ini dengan kalimat Al-Quran. Sehingga kita tahu nih, oh, saya lagi di lagi digiring ke neraka nih sama Yahudi. Kita tahu tuh. Kalau nggak kita nggak tahu. Makanya Allah bilang di surat 6 ayat 116, apabila kamu mengikuti kebanyakan manusia, kamu akan tertipu. Karena manusia itu hanya dugaan dan kebohongan. Ya, terus sudah gitu, sedangkan Al-Quran, surat Al-Baqarah 147, surat 3 ayat
60 al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Terus sudah gitu surat 38 ayat 84. Ya, qala fal haqqu al haqqu aqulu. Jadi apa yang dikatakan Al-Qur'an ini karena kebenaran mutlak, kita tidak boleh ragu. Ya. Nah, misalnya kita di ini nih, dicoba dengan kemarin pemilu, dikasih jabatan, dikasih ini segala macam, duit cuma 200.000 tapi menderitanya 5 tahun, kita pilih. Salah sendiri. Jadi kita harus samina watona, harus ngikutin. Ya. Kenapa? Itu untuk dirimu sendiri. In asantum asantum anfusikum wa in asantum falaha. Surat 17 ayat 7, surat 41, 46, 45, 15. Untuk dirimu sendiri. Dengan untuk dirimu sendiri kamu yakin Allah akan melipatkan surat 6 ayat 160, satu jadi 10, Al-Baqarah 261, satu jadi 7 atau 700. Nah, untuk menuju ke sana, ya, dirimu sendiri yang merubahnya, bukan suruh Allah, walaupun Allah itu dekat dari urat nadi kita. Surat 50 ayat 16. Tapi kita sendiri. Nah, ini yang kita kurang. Ya, kita kurang. Memacu diri kita sendiri ini untuk mengikuti kalimat Allah, bukan kalimat dunia. Ya, kalau enggak, gagal kita. Gagal segagal-gagalnya. Ya, apalagi ada yang berucap, baca apa? Shalawat Nabi masuk surga dijamin, enak banget. Yang paling tanya ini ya, puasa bulan Ramadan penuh ini akan hilang. Nanti enak banget kalau begitu. Nggak ada perang, nggak ada ini, enak banget. Makanya Allah bilang surah berapa, Din? Apakah kamu mengaku beriman? Kamu belum saya uji. Surah 29 ayat 2 sampai 3 bacain, Din. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 dan 3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Shadaqallahul azim. Cuman baca begitu belum diuji, enak aja masuk surga. Makanya Allah bilang di surah Al-Baqarah 214 bacain, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, mereka ditimpa penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Shadaqallahul azim. Kita mau enak-enak aja baca salawat dan minta masuk surga. Aduh. Ya, Din ya? Yeah. Harus ada usaha lah. Ya, kalau kita lihat nih, ya, konsep berpikir terbalik dunia dengan akhirat, yaitu perkalimat atau judul yang sangat membuka mata bahwa datang ke dunia ini kita harus mata-mata beribadah kepada Allah. Jadi buku standarnya juga harus sudah ada, yaitu Al-Quran. Bukan buku standar manusia. Justru buku standar manusia itu harus kita standarisasi dengan Al-Quran dulu. Baru kita tahu nih. Ya, sementara ini sekarang pikiran kita ini standarisasi dengan dunia atau manusia. Nggak bisa. Nggak bakal lulus kita. Ya. Jadi kita datang ke dunia ini hanya untuk menggapai hidup yang abadi nantinya. Bukan untuk dipuas-puaskan di dunia ini. Kenapa? Di dunia ini adalah amanat. Kalau seandainya amanat ini nggak jalankan, satu, jadi bahan bakar api neraka kita. Kalau dijalankan akan menjadi syafaat untuk kita. Beda kan? Ya, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menjalankan semua titipan Allah itu dengan sempurna. Makanya Allah bilang, ya, surah 28 ayat 77, carilah pahala akhiratmu dengan apa yang aku berikan padamu. Jangan lupakan duniamu, berbuat baik pada orang seperti aku berbuat baik padamu. Ya, jangan berbuat kerusakan, udah jelas. Dan dari dunia ini, ya, apa doanya, Din?
wa qurbi adhini mudkhala Wala sidqi wa sidqin tajidi wa rizni muhroja sidqin wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Surat 17 ayat 80. Nah, ya Allah, ya, jadikan aku lahir ini bersih, masuknya juga bersih. Jadikan apa yang ada di dunia ini untuk menolong aku nanti ketemu Engkau, ya Allah. Makanya Allah bilang lagi surat 59 ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligodin wa taqullaha innallaha birun bima ta'malun. Ya, wahai orang beriman, persiapkanlah dirimu untuk hari esok. Hari esok itu hari di mana kamu mau pertanggungjawabkan semuanya, nggak ada yang bisa menolong kamu. Ya, nah ini kan terbalik nih. Ya, ingatlah, ya, bukan untuk bersenang, tapi tidak usah takut dalam menjalankannya, karena akan ditukar dengan yang lebih baik dengan Allah. Itu namanya transaksi melalui apa, Din? Perdagangan jual beli dengan Allah. Ya, ya. Ya, itu ada di surat berapa, Din? Surat 9 ada, surat 2 pun ada. Surat 9 ayat 111, bacain, Din. Surat 9. Nah, ayat 111. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik dirinya maupun hartanya mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menempati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Sadaqallahul azim. Jadi kita lagi transaksi jual beli nih sama Allah nih. Dikasih titipan, nanti dibeli sama Allah nih dengan surga. Mau nggak kita? Bukan dibeli sama dunia. Ya, untuk pilihan dunia ataupun ini surga atau akhirat itu kamu sendiri mutusinnya. Yang jelas di surat 42 ayat 20 baca, Din. Apabila kamu ingin akhirat, dunia akan dapat. Apabila ingin dunia, dunia baru hanya dapat setengah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Asy-Syura ayat 20, surat 42. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, yaitu keuntungan dunia, tapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Sadaqallahul azim. Karena kita lihat nih, kalau kita mau dapatkan, kita untuk tujuannya ke akhirat, dunia ini akan ngikut. Kenapa? Karena kita berlaku jujur. Kita ini kalimat Allah. Kita mengharapkan satu jadi 10, satu jadi 7 atau 700. Ya, jadi bertambah banyak. Nah, dengan bertambah banyak ini ya kita dititipin Allah, akan terjadi mikro apa ekonomi mikro. Ekonomi mikro di seluruh lapisan masyarakat. Dengan itu penduduknya makmur, dan itu udah dicoba nih sama Umar bin Abdul Aziz, dan waktu 29 bulan nggak ada yang mau menerima zakat. Kan lain nih. Sementara kita ngumpulin untuk diri kita sendiri. Padahal untuk diri kita sendiri juga disimpan di bank. Disimpan di bank apa akibatnya? Ya duitnya juga sama-sama duitnya hilang. Hilang terus harganya turun. Tapi kalau kita jual beli sama Allah, Pak, harganya bertambah terus. Di akhirat kita tinggal nunggu nerimanya. Sekarang mana yang kita pilih? Dunia atau akhirat? Pilihan dunia atau akhirat, kata Allah, aku kasih. Dan itu dijelaskan surat 17 ayat 20, bacain, Din. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, Allah berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Sadaqallahul azim. Dikasih dua-duanya. Cuma kita nggak sadar nih, satu yang digiring ke neraka, satu digiring ke surga. Ya silakan aja pilih. Makanya Allah bilang surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11.
Aku tidak merubah nikmat yang aku berikan padamu kecuali diri kamu sendiri. Ya, ingatlah, Allah yang mengizinkanmu untuk hadir ke dunia. Jadi Allah mengizinkan juga untuk mengujimu, untuk menservismu, memanjakanmu. Jadi berhati-hatilah terhadap semuanya itu. Ya, bila gagal dengan ujiannya akan gagal di dunia, menderita di akhirat apalagi. Di dunia menderita itu teguran, tapi karena kita ditegur itu kita nggak tahu, nggak pernah mengkoreksi, kita nggak tahu nih. Ya udah, jadi makin bertambah beban dosanya. Dan itu udah jelaskan tuh surat 32 ayat 21, bacain Din. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 32, surat As-Sajadah ayat 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat yaitu di dunia sebelum azab yang lebih besar yaitu di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sadaqallahul azim. Ya. Kita nggak pernah mengkoreksi, kita nggak tahu nih. Akibatnya kita nggak tahu akibatnya apa. Wah, beban-beban akhiratnya, beban-beban dunia bertambah terus. Ya, kita nggak sadari, maaf sekali lagi. Ya kayak presiden udah diuji dua ini, udah. Mau dipuas-puasin, mau ketiga, mau anaknya, mau ini, habis sudah. Tunggu aja nanti aja Allah. Mungkin bisa disate tuh kalau ketangkep. Kita nggak tahu. Ya, bila gagal, Makanya dia kepingin 3 kali itu dong. ya 3 kali karena dia Supaya mau nggak ada yang sate. tambah jadi sate. 3 kalinya di sate atau 4 kalinya di sate mungkin. Coba kalau dia ini sebagai dia mundur teratur jadi negarawan itu. Ya, udahlah, nggak usah bercita-cita ini. Kalau nggak sanggup memegang, udah. Bila gagal dengan ujiannya akan gagal dunia dan akhirat. Akan menjadi beban tidak terhingga di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu berpikirnya terbalik untuk bebas dari hisapmu dan beban-beban tersebut. Mulailah membersihkan seluruh panca indera kamu dengan kalimat Al-Qur'annya. Yakinlah bahwa semua di catatan amal akan diterima sempurna dengan kanan kita. Selalu bersifat berpikiran terbalik bahwa dunia akan menggapai akhirat. Dunia ini untuk akhirat. Ya, bukan dunia untuk dipuasin di dunia aja, enggak. Untuk akhirat. Ya, buku mukjizat yang menyelamatkan dan menjadi saksimu adalah Al-Quran yang telah dijalankan Rasulullah sangat sempurna. Contohlah pribadi dan penerusnya supaya selamat di dunia dan akhirat kita. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mau selamat. Kalau kita nggak mau selamat, ya silakan aja. Terus. Ya ini kita lihat nih. Sekarang ini konsep berpikir terbalik. Ya, jangan takut bayangan karena berarti Anda cahaya yang bersinar di dekat. Ikutilah cahaya tersebut. Ya, dia tadi belajar dari Grandmaster Catur cara berpikir terbalik. Ini semua cara berpikir terbalik. Ya, kalau kita berpikir cara normal bosan. Kenapa? Nilai yang didapat itu sedikit. Kalau kita berpikir secara terbalik, nilai yang didapat tinggi. Makanya saya pernah ngasih filosofi dari buah melon. Bagaimana buah melon ini yang tadinya 60.000 bisa jadi 1 juta, jadi triliunan. Bagaimana caranya? Nah, ini konsep berpikir terbalik ya yang mengolah buah melon itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kalau seandainya kayak tipe-tipe kulit yang sudah dikasih tahu di surat 49 ayat 13, surat 30 ayat 22. Kita olah dari kulit ini, misalnya kena musibah, kita berpikir terbalik. Di situ ada musibah itu ada apa kesusahan, ada kebaikan. Innamal usri yusra. Pamal yusri inamal yusri yusra. Ya. Nah, kita kan enggak. Oh susah udah susah aja. Nah, sekarang siapa nih yang ditanggung jawab untuk menyelesaikan itu? Yaitu kita sebagai dokter. Kita dokter juga harus berpikir terbalik. Ya, sehingga apa? Ya, berpikir terbaliknya bagaimana? Oh, ini ada sesuatu yang istimewa nih. Misalnya apa? Misalnya kanker kulit. Kenapa kanker kulit itu dikasih dekade ke-5, dekade ke-7? Oh, kenapa penyebabnya sinar matahari? Justru dengan segala macam itu kita hubungin, oh ternyata dengan sinar matahari, terutama tipe periphery tipe 1 akan lebih tua sebelum umur tua tersebut dan kena kanker.
Bagaimana menyelesaikannya? Pakai teknik resupinasi yang diajarkan di rekonstruksi plastik surgery. Sedangkan sisi sebelahnya kita bisa pakai lagi untuk yang lebih baik lagi. Jadi kalau seandainya pasien itu datang, pasien yang mampu, kita kasih tahu. Kalau kita kasih tahu, disitulah kita merasa senang. Oh, ini rupanya rezeki yang diberikan Allah itu dengan kita melatih panca indera. Ya, bisa semuanya jadi multi level. Bukan menyelesaikan hanya operasi begitu aja. Kalau operasi begitu aja ya wajar lah kita standarnya BPJS ya, Din, ya. Hah? Wajar. Ya. Nah, ini yang berpikir terbaik ini untuk kita tangkap untuk orang-orang yang mampu. Supaya apa? Terjadi perputaran ekonomi. Ya, dan itu udah dijelaskan. Ya, semuanya udah ada di Al-Qur'an. Makanya ya, hati-hati di kalimat Allah ini. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi. Padahal itu ada baik bagimu. Disitulah limpahan syafaat segala macam. Ya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 2 kali. Nah, jadi dari berpikir ini kita olah. Kita berlindung lagi di filosofi Al-Quran. Aku tolakna ihsana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Nah, dari ini kita olah. Ya, terus sudah dibilang, ya, aku yang coba itu sesuai kemampuan kamu. Ya. Nah, tidak sia-sia 21 ayat 16, 30 ayat 8, 38, 27, 46 ayat 3. Enggak sia-sia. Nah, kalau seandainya seperti itu bagaimana supaya enggak sia-sia? Latihlah panca indera kamu. Surat 16 ayat 78. Bukan 23 ayat 78, bukan 67 ayat 23. Sehingga sedikit kali kamu bersyukur. Nah, dari sekalimat itu kita olah nih. Dari kita olah konsep berpikir terbalik ini udah dibudidayakan sekarang ini sama Yahudi. Kita sementara nggak mau ke sana. Akibatnya apa? Ya wajar-wajar aja. BPJS, orang Yahudi yang kita kayakan, bukan kita yang kaya. Orang Yahudi kita kayakan dengan alat-alatnya. Wajar. Ya, cobalah berpikir gaya Al-Quran. Terus, yang kita lihat, setan juga mengolah terbaik menjadi buruk dengan pikiran dunia. Yang buruk jadi baik. Misalnya berzina. Ya, dibilang di Al-Quran berzina nih. Oh, jangan berzina. Dibilang, oh, berzina itu nikmat. Segala macam kalau untuk mencegah penyakit pakai aja kondom. Ya, mencuri itu nikmat. Dari mencuri nikmat itu kita kasih aja kan udah ada di Al-Quran Al-Baqarah 261. Satu jadi 700. Mencuri cuma satu. Nanti kan di situ dibilang kalau mencuri satu terus kita kita ini kan berbuat kebajikan 700, berarti kita masih ada sisa 100 700 berapa 99. Oh, salah lagi itu mah. Ya, bukan begitu caranya. Karena Allah nggak mau nerima dari hasil-hasil yang haram. Kenapa? Ini kita dalam satu kondisi kita lagi dicoba sama Allah. Jadi barangnya harus halal. Kenapa? Allah nggak butuh kita kok. Allah nggak butuh duit. Dan itu dijelaskan di Al-Quran. Ya, surat 13 ayat 18 baca, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 ayat 18. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab atau perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka adalah Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Sadaqallahul azim. Jadi Allah nggak butuh seharta emas sebumi ini, ditambah sebumi lagi. Nggak ada gunanya sama Allah. Kenapa? Logikanya apa, Din? Logikanya apa, Wis? Bumi ini
bandingin planet lain itu sebesar biji pasir. Bagaimana mau nyogok Allah dengan sebesar biji pasir? Itu kalau kekayaannya sebumi. Kecuali dengan keikhlasan. Dengan ngikutin peraturan Allah. Semuanya akan diterima. Ya. Nah, jadi jangan kita ya melupakan Al-Qur'an. Kenapa? Begitu kita melupakan Al-Qur'an, ya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya, menjadikan teman karibnya, dan sungguh setan itu benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya, kita jadi ini dokter, jadi profesor. Kita selalu filosofinya filosofi Yahudi, filosofi WHO. Kita salah ini. Ya, kita baru digoncang sama COVID aja, kita udah ini. Ya, sama COVID digoncang, sholat harus 1 meter, ikut. Oh, nggak boleh ada sholat ini di hari Jumat, ikut. Coba bayangkan ya, padahal apa? Kalau orang yang kena COVID, jualannya laku nih, jualan plasma, karena di situ ada antibodi. Kenapa antibodi ini kita nggak budidayakan di dalam kebersamaan itu? Kan ada suatu pemikiran munafik, teori munafik. Tapi itu kita budidayakan, kan aneh. Kita kalah lagi nih, karena apa? Kita tidak berdasarkan konsep pemikiran Al-Quran. Jadi apa yang pendapat dunia kita balikin lagi, benar nggak? Ya, sehingga kita tahu. Ya. Nah, ini yang kita kurang sekali lagi menganalisanya dengan analisa pemikiran Al-Quran. Sehingga apa? Banyak yang kejeblos juga itu. Termasuk, maaf, yang udah mengaku profesor, udah mengaku doktor, ya, tapi tidak pernah menganalisa dengan Al-Quran. Ya, jadi jangan bangga dulu. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Kalau berpikir gaya manusia itu ruwet. Wah, dibilang maaf sekali lagi, ya, Allah itu 3, Trinitas. Orang pusing tuh 7 keliling. Oh, ini orang apa sembuh pakai ini, tapi mahal, harganya 100 juta atau 500 juta. Pusing kepala 7 keliling. Sedangkan yang bilang apa? Wa iza maritu wa yasmin. Yang menyembuhkan itu aku. Jadi kalau yang menyembuhkan Allah, kita usaha sewajar-wajarnya aja lah. Ya, nggak usah mau cari kesembuhan sampai ke luar negeri segala macem. Ya, udah itu aja. Mendingan daripada ke luar negeri segala macam, duitnya ini disedekahkan. Mau nggak kita berpikir sedekah seperti itu? Enggak mau. Kenapa? Karena kita berpikirnya pola pikir terbaik dengan dunia, bukan pola pikir Al-Quran. Makanya Allah bilang surat 65 ayat 7 baca dia. Yang bersedekah dalam keadaan susah. Surat 65 ayat 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Talaq ayat 7. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Shadaqallahul azim. Ya, jadi kita udah jelas. Ya, misalnya Allah bilang, oh ini mati tuh nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ilmu pengetahuan bilang, oh udah kepengen pakai ini, dia akan bisa mundur sekian bulan, statistik. Kita pakai, nanti dulu. Mendingan duitnya kita sedekahin. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat nih, dia menyeru pada sesuatu sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Jadi pikiran manusia itu menuju bencana yang lebih besar daripada manfaatnya. Sungguh itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan. Kalau kita ya berpikiran pola pikir dunia. Nah, sekarang kalau kita pola pikir dengan Al-Quran, berlebih nggak? Berlebih. Nah, sekarang kenapa bisa berlebih? Al-Quran itu, kenapa, Din? Al-Quran itu nggak bisa berlebih, itu nggak bisa dilukiskan oleh 8 lautan.
Ya, Al-Quran Yes. itu takut amanatnya diterima oleh alam ini. Kita gali. Ada nggak orang bisa bikin cerita 8 lautan selain dari ide dari Al-Quran? Nggak Oh, ada. Ya, Al-Quran udah bukan nih. Cuman karena kita ini yakin ini kita istimewa ini, nanti dulu. Al-Quran lebih hebat. Yang saya heran ya, maaf sekali lagi, ya. Kalau saya baca buku textbook tuh saya udah lihat, oh ini nanti arah buku textbook berikutnya, diisi berikutnya arahnya kemari, 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 makin tambah borjuis nih. Kayaknya saya harus belajar nggak ngapain, putusin aja. Mendingan saya menggalinya dari Al-Quran. Ya, iya dong. Saya harus berani ambil putusan. Ya, karena saya lagi digiring sesuatu yang nggak benar. Ya, terus kita lihat nih. Pilihan dunia, ingat, itu adalah golongan setan. Dan pasti kita akan terhina. Al-Quran udah bilang, setan telah menguasai mereka. Lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itu adalah golongan yang merugi. Golongan setan itu, orang yang melupakan kalimat Allah itu adalah orang-orang yang fasik. Ya, janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Jadi karena kita golongan ini golongan yang walinya Allah. Bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah tidak ada rasa takut yang menimpa mereka. Dan mereka tidak bersedih, yaitu orang-orang beriman dan senantiasa bertakwa. Bertakwa itu berusaha untuk memperdalam kalimat Al-Quran ini. Dipakai di mana, di ini, segala macam. Ya, jadi kita harus hati-hati lah. Ketahuilah bahwa awal tipu daya iblis kepada manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu agama. Karena ilmu agama adalah cahaya. Apabila iblis telah memadamkan lentera-lentera cahaya cahaya mereka, maka dengan mudahnya iblis memasukkan mereka dalam berbagai macam kegelapan sekehendaknya. Ya, awas tipu daya iblis. Jadi kita harus selalu ke depan ini dengan cahaya Al-Quran. Bukan dengan cahaya kegelapan. Bukan dengan cahaya dugaan. Bukan dengan cahaya tipuan, kebohongan. Ya, terus. Ya, akibat mengikuti pikiran dunia, kita akan kena musibah. Jadi sekali lagi manusia itu adalah penipu dan membuat kebohongan. Ya, manusia itu dikuasai oleh epidemiologi yang banyak, epidemiologinya sendiri saling bertentangan. Ya, surat 39 ayat 29. Nah, oleh karena itu dibilang jangan kamu mengikuti mereka. Karena kalau kamu mengikuti mereka, ya hancur bumi beserta isinya. Jangan ngikuti mereka. Oke lah, kita sebagai orang pendidikan, kita standarisasi ke Al-Quran. Jangan dilepas begitu aja. Kita nggak sadar. Kalau kita dilepas begitu, kita nggak sadar kita lagi diriin ke neraka. Kita lagi mengkhianati bangsa kita sendiri. Untuk apa? Untuk disedot nih kekayaannya. Ya, jadikanlah akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Sehingga kita sadar nih, kita lagi diuji sama Allah. Ya, jadi kalau kita ngikutin nih ya, nggak ada rasa takut dan gelisah. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Terus, ya kita lihat nih, kenapa? Ilmunya Allah itu gampang, mudah, murah, dan lama berangsungnya atau sampai dunia kiamat, yaitu dengan Al-Quran. Misalnya, siapa yang menciptakan benih manusia? Sampai dunia ini kiamat, nggak ada yang bisa. Ya. Siapakah yang menciptakan benih tumbuhan? Sampai dunia kiamat, nggak ada yang bisa menciptakan. Siapakah yang menumbuhkannya? Sampai dunia ini kiamat, nggak ada. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan? Atau kami yang menurunkannya? Seluruh orang pintar dunia nggak bisa. Ya, bila sakit, siapakah yang menyembuhkannya? Allah. Ya, sungguh kami menciptakan manusia dan bentuk yang sebaik-baiknya. Lakukanlah insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau hubungan dengan kematian nggak ada. Seluruh orang pintar pun
Makanya Allah bilang, kalau kamu nggak percaya, Allah udah bilang di surat 56 ayat 83, "Falaula idza balaghatil hulqum." Ya, coba tahan nyawa itu waktu sampai di tenggorokan. Kumpulin seluruh orang pintar yang ada di dunia ini. Nggak bisa. Kalau nggak bisa apa? Kita harus samina wa atom. Kita balikan lagi pada Allah. Ya, bagaimana misalkan secara Al-Quran. Ya, jadikan Al-Quran sahabatmu. Hati akan mati tanpa Al-Quran. Hati akan keras jika tidak diobati dengan Al-Quran. Hati tidak akan bahagia kecuali dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sahabatmu yang selalu menemanimu. Sungguh Al-Quran itu memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi Al-Quran ini kepada jalan lurus, jalan yang penuh cahaya, jalan yang untuk lebih jauh lagi. Dan itu dijelaskan di Al-Quran tahu di suratnya di dengan rahmat dan cahaya kita berjalan ke depan. Surat 57 ayat 28. Nah, coba bacain Din biar yang lainnya pada tahu Din. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 57 Al-Hadid ayat 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Allah mengampuni kamu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Cahayanya Allah nih. Kita berjalan ke depan. Ya, nikmat sekali dengan cahayanya Allah. Ya, terus kita lihat. Bila ada masalah dari Allah, kembalikan lagi pada hukumnya, yaitu Al-Quran. Ya, al-ladzina al, ala, apa Din? Ya. Ini surah Al-Baqarah 156. Allazina iza asobathum musibah qala innal lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, terus sudah gitu surat 3829, kembalikan pada Allah. Kenapa? Kembalikan pada Allah itu Al-Qur'annya. Karena disitulah penuh berkah, ya, dan penuh penghayatannya untuk menghayati ayat-ayat Allah ini, ya, yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya. Orang yang berakal sehat akan mendapat pelajaran. Nah, kita gali nih akal sehat kita, ya. Jadi turunkan lagi Al-Quran sebagai penawar dan rahmat, ya, sebagai penyembuh bagi suatu penyakit yang terdapat dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang mukmin. Bukan penyakit dalam dada, dia seluruh di badan itu, ya. Nah, jadi udah jelas. Orang-orang dulu kayak Sultan Saladin nih, saya meminta apa nih? Saya minta Kesulitan nih. Minta kekuatan. Minta kekuatan dan Allah memberi saya kesulitan. Kesulitan untuk membuat saya kuat. Ya, saya bertanya tentang bijaksanaan ya. Kebijaksanaan. Nah, dan Allah memberi saya masalah untuk diselesaikan. Jadi ini pemikiran terbalik semua. Ya, saya meminta Allah untuk kemakmuran dan Allah memberi saya tenaga untuk bekerja. Jadi berpikir terbalik semua. Akibat berpikir terbalik, Sultan Saladin, pahlawan terkenal pembebas Al-Quds. Ya. Yerusalem. Kenapa? Yerusalem. Iya. Yerusalem, ya. Al-Aqsa. Masjidil Aqsa. Ya. Jadi udah jelas. Kenapa diolah? Berpikir terbalik. Nah, kita sekarang berpikir terbalik nih. Dipikir kita kembali ke dunia. Akibatnya apa? Kita selalu menempuh ilmu pengetahuan melalui dunia. Akibatnya apa? Boro-boro. Nggak kebentuk semua tuh. Beda nggak dibandingkan ini Sultan Sulaiman Al-Qununi menjadi gubernur di umur 16 tahun.
menjadi penakluk di Perang Mohawk itu umur 26 tahun. Terus Sultan Ahmad Fatih di umur 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. 21 tahun kita masih mahasiswa itu. Kenapa? Didikan secara Al-Quran, bukan didikan secara dunia. Nah, kalau kita mau berdidik secara Al-Quran itu, ingat program orang-orang kafir yang namanya Fish Out of Water. Berusaha menjauhkan Al-Quran ini dari filosofi hidup manusia, way of life-nya manusia, orang Muslim. Akibatnya apa? Pendidikannya terlambat terus. Bagaimana kita mau ngalahin mereka? Orang kita berekor terus sama mereka. Nggak ada kreatifnya. Ya, terus. Ya, ingat, ilmu pengetahuan tuh jangan simpen-simpen. Oh, kita apa? Ilmu pengetahuan. Oh, melalui apa, Din? Hak paten. Hak paten, dibangga-banggain hak paten. Nggak usah lah. Ya. Nah, jadi udah jelas nih, apabila kita ilmu pengetahuan itu dihak patenkan segala macam, ya, Allah udah ancam nih, yaitu dengan api neraka di dalam perutnya. Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, tidak akan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Kira-kira kita mau milih yang mana? Nanti dulu. Orang yang menunjukkan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan petunjuk. Setelah kami jelaskan pada manusia dalam kitab, mereka itulah yang dilaknat Allah, dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Ya, Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda, siapa ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya, tetapi tidak mau menerangkannya pada penanya itu, maka Allah akan membelenggunya dengan belenggu dari api neraka pada hari kiamat. Sementara apa Yahudi bilang apa? Oh, dibikinin hak paten ya. Tapi dibikinin hak paten kita setiap tahunnya harus bayar. Begitu nggak bayar ditutup tuh hak patennya. Rugi nggak? Rugi. Ngapain itu yang kita tempuh? Sementara sama Allah kalau kita kasih, Allah akan bukakan 1 jadi 10. Ya, surat 6 ayat 160 atau surat Al-Baqarah 261. Mana yang kita pilih nih? Jadi hak paten tapi pikiran kita nggak berkembang, atau menjadi ilmu pengetahuan yang berkembang, dibukakan ide-idenya sesuai dengan prinsip Al-Quran. Kalau saya sih milih itu daripada milih hak paten yang cuma seberapa. Ya, hai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan padamu, sedangkan kamu mengetahui. Jadi ilmu pengetahuan ini dipakai untuk mencerdaskan seluruh manusia. Bukan kita simpen-simpen. Bukan dijadikan hak paten. Karena itu apa? Amanat itu semua. Terus, ya, kita ini pakai hak paten. Ya, kita nggak mau nih 1 jadi 10 atau 1 jadi 700. Nanti dulu. Orang yang berakal pasti akan memilih 1 jadi 700. Dikasih lagi 1 lagi, ditambah lagi 700 lagi. Dikasih lagi 1, ini ditambah 700 lagi. Akhirnya apa? Terbukalah pintu Al-Quran yang 8 lautan. Surat berapa, Din? 8 lautan, Din? Surat Al-Kahfi ayat 109. Al-Kahfi 109 itu 2 lautan, Din. Ini yang 31 ayat 27. Ya, 1, 2, 7, 8 lautan. Nah, kita pilih mana nih? Yang 8 lautan. Nah, ya, itu gunanya. Kita kasih semua. Terus, nah, ini kita lihat nih, dikasih harta kekayaan. Ya, kita jalankan nih. Kita apa? Kita pakai nih yang berlebih ini untuk memakmurkan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Akibatnya apa? Ini jadi nilai ibadah. Walaupun kita sudah meninggal, jadi amal ibadah yang tidak ada putus-putusnya. Lain kan? Daripada kita simpen. Simpen nih ditaruh di bank. Untuk ini bermewah-mewah. Mana yang penting nih? Kita milih pikiran seperti ini atau kita taruh di bank. Pikiran ini kita bisa dapatkan di dunia dan di akhirat. Sementara di bank aja, di dunia aja kita nggak dapat nih. Kan duit itu duit hilang. Begitu kita ambil, kita didenda. Padahal itu duit kita sendiri. Mana yang kita pilih? Orang berakal pasti milihnya ini. Ya, jadi terbalik semua nih. Jadi kalau terbalik semua,
kita harus ngikutin mutlak kalimat Allah, bukan kalimat manusia. Ya, terus ya. Nah, dipakai nih wakaf untuk Al-Qur'an segala macam. Wakaf dari ilmu pengetahuan supaya apa? Terjadi simbiosis mutualisme. Aku jadikan satu lebih dibandingkan yang lain. Ini supaya orang pintar semua, supaya orang tahu semua. Semua dari ini nanti dia jadi apa? Jadi orang pintar segala macam. Dia bisa terangkan lagi ini suatu simbiosis mutualisme yang luar biasa. Ayo dong, daripada dulu ditaruh di bank. Kita jadi musibah untuk anak, musibah untuk istri nanti, untuk meninggal segala macam. Ya, dan itu dijelaskan di Al-Quran itu, nggak main-main itu. Surat 16 ayat 76 baca dia. Orang yang aku kasih amanat di dunia ini, dia nggak bisa jalankan, dia mau bawa terus amanat itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16, surat An-Nahl ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah juga membuat perumpamaan. Dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? Shadaqallahul azim. Jadi jelas. Jadi pemikirannya terbalik lagi nih antara dunia, antara akhirat. Jadi kita harus memilih dunia, memilih akhirat, dunia untuk akhirat. Bukan dipuasin di dunia. Terus, ini kita lihat nih. Kita milih nih cara belajar menurut apa dunia pendidikan. Padahal cara belajar di Al-Quran udah ada. Berarti panca indera kamu sehingga kamu bersyukur. Ya, cucilah panca indera itu terus dengan kalimat Al-Quran. Bersihkan dirimu dengan kalimat Al-Quran. Bersihkan istri dan anakmu dengan kalimat Al-Quran. Terus sudah gitu, pada saat silaturahim yang berkumpul-kumpul kayak acara seperti ini, kita terangkan nih kehebatan kalimat Al-Quran. Sehingga mereka tahu ya bahwa oh memang Al-Quran itu harus saya pelajarin. Oh, memang Al-Quran itu hebat. Oh, Al-Quran itu memang ternyata nggak bisa diterima oleh alam ini. Memang kita yang harus menerjemahkannya. Jadi dari situ kita akan menjadi ya muslim-muslim yang luar biasa. Ya, tapi kan kita nggak pernah bahasa Al-Quran ini dianggap sebagai bahasa hambar aja. Ya, bahasa hambar. Akibatnya apa? Ya itu nggak tahu. Ya. Jadi sekali lagi mulailah anak kita ini olahragakan dengan kalimat Al-Quran. Makanya doanya ada ya ini ya. Robbana hablana Lana min azwajina wa zurriyatina qurrata qurratan a'yun ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, surat berapa itu? Surat 25. 25 ayat 74. Nah, tapi kita pelaksananya apa? Enggak kan? Ya kan? Kita baca doanya tuh. Tapi kita enggak. Ya, terus. Ya, ini kita lihat amanah jabatan. Ya, Abu Zar berkata, ya Rasulullah, tidakkah kamu memberi jabatan apa padaku? Rasulullah memukul bahuku sambil berkata, hai Abu Zar, kamu seorang yang lemah. Jabatan itu sebagai amanat yang pada hari kiamat hanya akan menjadi penyesalan dan kehinaan kecuali orang yang dapat menunaikan hak dan kewajibannya dan memenuhi tanggung jawabnya. Ya, sesungguhnya manusia yang dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling benci Allah ialah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim. Ya, sekarang kita lihat nih. Kita lihat aja. Siapa yang pemimpin yang adil, siapa yang pemimpin yang zalim. Kalau kita memilih pemimpin yang zalim, hati-hati aja kita akan ditanya tuh. Ya. Alam takut menerima amanah. Sementara pejabat-pejabat kita ya dipakai di Al-Quran di atas di kepala kita. Bersumpah
Alam aja takut suruh sumpah. Kita yang manusia kecil ini berani. Wow. Ya, terus. Ya. Putusan sangat adil harus berdasarkan filosofi Al-Quran. Jangan dengan filosofi apapun. Ikuti kalau ikuti Islam, ikuti dan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan milik merujuk pada Islam masing-masing negara alias Islam Nusantara. Dalam hadis disebutkan, aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya. Jika berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita udah ada standarnya. Memutuskan perkara itu supaya adil pakai Al-Quran. Wahai orang beriman, jadi kamu penegak keadilan, saksi karena Allah. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, memberatkan ibu bapamu atau kerabatmu, jika dia yang diberatkan dalam kesaksian kaya atau miskin. Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran itu. Jika kamu memutarbalikkan atau berpaling enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, kita lihat nih. KPU orang Islam ya, dinnya. Oh, orang Jawa Timur, Batser. Nah, Bawaslu orang Islam kan? Namanya aja nama Muslim. Pertanyaannya, dia mutusin perkara membela pejabat. Kira-kira bagaimana nih nasibnya dia? Ya kita lihat aja nanti. Saya pengen lihat tuh orang-orang yang seperti itu matinya kayak apa sih? Ya, saya pengen tahu. Betul-betul dia cinta dunia nggak sehingga matanya mati tuh waktu ditarik ininya dia melihat siksa nerakanya, ya. Dan itu dijelaskan di Al-Quran nggak main-main. Baca ini surat 79 ayat 34 sampai 37 deh. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jadat matil kubro. Surat An-Naziat surat 79 ayat 34. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila malapetaka besar yaitu hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Nah, kita diperlihatkan itu tuh. Waktu diperlihatkan itu nyawa ini udah susah melepasnya tuh. Ya, sampai apa malaikat tadi cabut nyawanya sampai mukul-mukulin supaya nyawanya keluar apa terlepas. Surat apa nih? 50 bacain din. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 50. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Shadaqallahul azim. Nah, itu kan kejadian di dunia ada. Makanya saya pengen tahu nih, orang yang mati Al-Quran ini matinya kayak apa sih? Suruh masuk ke akhirat, ke liang kubur, ya kita lihat aja. Ya, jadi hati-hati bermain dengan kalimat Allah. Ya, wahai orang beriman, jadi kamu saksi sebagai penegak keadilan karena Allah. Kita menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah pada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Terus, ini kita lihat. Allah sangat mencintai orang-orang yang adil. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan mizan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan ini seterusnya semua. Berlaku adillah, berbuat kebajikan, memberikan pada kaum kerabat, ya segala macam ini. Nah, jadi kesimpulannya, ya kesimpulannya kita harus berusaha untuk menuju kalimat Allah
yaitu dengan Al-Quran dalam mengambil suatu keputusan. Itulah yang adil. Ya. Di antara penghuni surga ialah 3 orang, yaitu seorang penguasa yang adil, ahli sedekah, dan mendapat bimbingan dari Allah. Orang yang memiliki sifat yang penyayang dan lembut hati pada keluarga dekatnya, dan setiap kepada muslim, serta orang yang tidak mau meminta-minta, sementara ia menanggung beban keluarga yang banyak jumlahnya. Ya, terus Allah sangat mencintai pribadi-pribadi Al-Quran. Ya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosamu. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surat 99 ayat 9. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sungguh Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan. Sebenarnya barang siapa menepati janji, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi udah jelas. Ya. Jadi sebenarnya apa? Kalau kita mau dicintai Allah secara keseluruhan, ikutilah pribadi Rasulullah SAW. Seperti di surat Al-Imran ayat 30. Qul in Apa? kuntum Qul qul in in kuntum kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. yaghfir. Nah, udah. Ya, terus. Ya, kisah Alifa, Umar dan 2 pemuda. Ya, kisah pemuda amanah yang membunuh ayah dari 2 orang pemuda. Wahai Amirul Mukminin, ujar pemuda tergugat itu dengan anggun dan gagahnya. Tegakkanlah hukum Allah, kisaslah aku. Aku ridho pada ketentuan Allah. Lanjutnya, hanya saja izinkan aku menunaikan semua amanah dan kewajiban yang tertanggung ini. Jadi ada seorang ya, waktu itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya, kemudian dia naruh untanya ini dicuri sama 2 orang, sama ayah dari 2 orang pemuda ini, kemudian untanya itu dicuri, disembelih, ngamuklah dia, ngamuk terus sudah gitu dibunuh orangnya itu, bapaknya dari 2 orang ini dibunuh, kemudian dia minta Umar bin Khattab ini menyelesaikan secara kisos, manusia dibunuh dikisos dengan nyawa juga. Ya, nah terus sudah gitu di dalam mau dikisos itu dia ikhlas, ya Amirul Mukminin, saya ikhlas untuk dikisos, tapi kasih saya waktu nih, karena saya harus membawa amanat ini untuk saya sampaikan kepada kampung saya, tolong saya kasih waktu 3 hari, ya saya akan kembali. Tapi siapa, kan kamu nggak ada ininya, saksinya nanti, kalau kamu nggak datang bagaimana? Insya Allah saya akan datang. Ya, aku berjanji dengan nama Allah yang menetapkan kisah dalam Al-Quran. Aku akan kembali 3 hari dari sekarang untuk serahkan jiwaku. Nah, pada hari ketiga, ya, dia belum datang juga tuh. Pada detik-detik terakhir di hari ketiga itu, dia lihat di kejauhan, dia lari-larinya, ya, untuk menempuh, untuk ini. Karena apa yang jadi saksi ini Salman Al-Farisi, ya, Salman Al-Farisi sebagai saksi. Jadikan aku penjaminnya, hai Amirul Mukminin. Sebuah suara berat dan berwibawa menyeruak dari arah hadirin itu, yaitu Salman Al-Farisi. Ya. Kemudian pada waktu Al-Farisi ini mau dibunuh dengan menggantikan kisosnya anak ini, ya. Kemudian dia datang nih. Terus udah gitu, udah sampai di tujuannya, semua pada senang. Terus udah gitu kasih minum dulu dan minum. Terus kata Umar, bukankah engkau bisa lari dari hukuman ini? Mengapa susah payah kamu kembali? Supaya jangan sampai ada yang katakan di kalangan muslimin tidak ada lagi kesatria tepat janji. Ujar terdakwa itu dalam senyum. Ya, terus. Ya. Lalu kau Salman, ujar Umar berkaca-kaca. Mengapa mau-maunya kamu jadi penjamin seorang yang tak kau kenal sama sekali? Agar jangan sampai dikatakan di kalangan umat Islam tak ada lagi saling percaya dan menanggung beban saudara.
Jawab Salman tuh, Allahu Akbar. Pakai dua pemuda penggugat sambil memeluk terdakwanya. Allah dan kaum muslimin jadi saksi bahwa kami memaafkannya. Kalian dua orang, kata Umar makin haru. Apa maksudnya jadi kalian memaafkannya? Jadi dia tidak jadi kisah. Mengapa? Allahu Akbar. Agar jangan ada yang merasa di kalangan kaum muslimin tak ada lagi maaf dan kasih sayang. Sahut keduanya terisak. Nah ini, kalau udah iman masuk ke dalam hati. Terus, ya, ini lihat nih, kita bisa lihat di YouTube kejadian seorang anak seorang ulama dibunuh sama ini, ya. Pada 3 November 2017, Redpor akhirnya divonis bersalah oleh hakim. Dalam persidangan, Redpor pada akhirnya diganjar hukuman 31 tahun penjara. Nah, hakim kemudian memberi kesempatan pada Munim, bapaknya, untuk mengutarakan pendapatnya dengan intonasi pelan. Kalimat yang keluar dari mulut Munim sangat mengharukan. Anakku, keponakanku, aku memaafkan, mewakili Salahuddin dan ibunya. Aku tidak menyalahkanmu atas kejahatan yang telah kau lakukan. Aku tidak marah padamu karena kamu terlibat menyakiti anak. Aku marah pada iblis. Nah, ini yang seharusnya pribadi-pribadi muslim dengan seperti ini, orang ini masuk Islam. Ya, terus. Ini kita lihat Wasi. Rasulullah mengirim seorang utusan pada Wasi bin Harb, pembunuh Hamzah, agar dia memeluk Islam. Wasi balik mengutus seorang dengan kata-kata, wahai Muhammad, bagaimana engkau menyuruh aku untuk memeluk Islam? Sedangkan engkau mengatakan bahwa barang siapa membunuh atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau melakukan zina, ia berdosa dan siksa untuknya akan digandakan pada hari kiamat nanti dan kekal di dalam neraka dalam kehinaan. Sedangkan aku telah melakukan perbuatan-perbuatan itu. Inilah yang menyebabkan Allah menurunkan wahyu. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman mengerjakan kebajikan, kejahatan mereka diganti dengan Allah dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masuk Islam. Terus, ya, ini kita lihat Umar bin Khattab untuk menghukum orang yang terpaksa mencuri nggak jadi. Karena apa? Dia mencuri karena kelaparan. Ya, memaafkan pezina yang terpaksa melakukan karena diperkosa. Tadi hukum, ya. Jadi memutuskan perkara-perkara, ya, yaitu dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah tapi dirubah sedikit menjadi sesuatu yang sangat bermakna, ya. Sementara itu yang lain nggak mau nerima, ya, kecuali Ali, ya. Pada waktu itu, ya, misalnya menghentikan pembagian harta rampasan perang berupa tanah milik rakyat Sam dan Irak. Pada Nabi membagikan tanah Khaybar pada mereka yang ikut menaklukkannya, menghentikan pembagian zakat pada mualaf. Pada mualaf termasuk asnaf 8, ya, memodifikasi Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi dia jadikan lebih bagus lagi makna dari kalimat Al-Quran. Pada waktu itu orang pada berontak sama dia, ya. Tapi apa? Dilihat hasilnya. Nah, sekarang pertanyaan, ya, kita yang belum dibuktikan sama Rasulullah kehebatan Al-Quran ini, kita sebagai ini yang membuktikannya, sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu tugas kita semua. Kita contoh nih, Rasulullah beserta sahabat-sahabat, sehingga menjadi suatu makna yang luar biasa. Bayangkan kalau seandainya dulu yang pembagian harta dari perang itu daerahnya dijajah, dikasih ini segala macam. Yang sementara itu mereka udah pada kaya semua, ya. Bagaimana nanti akan regenerasi orang-orang berikutnya? Kata Umar bin Khattab, nggak bisa ini, ya. Sama kita juga seharusnya seperti itu. Al-Quran ini kita kembangkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Terus, ya, seorang laki-laki memisah dua orang yang ingin bertengkar.
di tengah jalan dengan uang 1 dirham. Nah, itu bersedekah dalam keadaan susah. Dengan bersedekah dalam keadaan susah ini ya akan dikasih rezeki yang tidak terhingga. Ya, memberikan 1 dirham digantikan dengan ikan busuk yang di dalamnya mengandung permata mahal seharga 120.000 dirham. Dicoba lagi dengan pengemis, ya disumbangkan kembali, jadi berlipat lagi. Ya, ini ada cerita nih, 2 orang laki-laki bertengkar, ya. Kemudian bertengkar itu ada seorang yang disuruh istrinya untuk belanja. Belanjanya cuma 1 dirham. Ya ditanya, lu bertengkar gara-gara itu apa sih? Duit 1 dirham aja. Nih gua kasih nih. Duit 1 dirham ini saya kasih. Sementara dia bingung nih untuk belanja begitu pulang. Kebetulan ada orang yang nawarkan ikan busuk. Ikan busuk ini kemudian ditukar sama barang dagangan lainnya, ya, sama dianya sama barang lainnya. Terus sudah gitu dari tukeran itu dikasih istrinya, nih maaf saya cuma bisa beli ini. Tadi diceritain gini ada orang bertengkar gara 1 dirham segala macam. Terus sudah gitu, udah begitu ikan busuknya dibuka, itu ada permata apa sebesar telur ayam itu mutiara. Harganya 120.000 dinar. Ah, Dirham. dirham. Terus udah gitu 120.000 dirham ini pada waktu dia dapat dijual 120.000 dirham, kemudian di pintunya itu dia mau pulang, ada seorang pengemis yang susah. Malaikat menyaru. Ya, kemudian apa? Disumbangkan lagi. Ya, jadi berlipat lagi. Nah, ini yang harusnya kita tiru. Bisa nggak kita tiru? Ada ceritanya lagi Ali bin Abi Thalib. Dikasih 6 dirham sama istrinya untuk belanja. Kemudian apa 6 dirham itu disumbangkan. Waktu itu di pasar itu dia bilang, pengemis yang susah, siapa yang menyumbangkan saya akan doakan untuk masuk ke surga. Langsung nggak pikir-pikir sama Ali dikasih. Begitu di sama Ali dia pulang. Udah lu balik lagi ke pasar ya kata Fatimah. Lu cari aja itu apa rezeki di sana. Nah kebetulan malaikat nih. Malaikat yang datang nawarkan unta. Nawarkan unta, bingung kan? Tolong jualkan unta saya nih harga 100. Ya, udah. Tapi bagaimana saya bayarnya kata Ali? Ya nanti aja kalau udah laku. Ya udah, dijual sama Ali berapa? 300. Ya, 300 suruh dia gitu. Yang nawarin ini malaikat Mikail untanya. Yang mau beli apa? Malaikat Jibril atau apa tuh? Ikut langsung bertransaksi. Ya, jadi 1 hari itu dia untung 200 dirham. Jangan kita seperti ini. Boro-boro. Ya, terus. Jangan bersaksi kita sekali lagi dengan kesaksian palsu. Ya, Ibnu Abbas berkata, jangan memberikan kesaksian kecuali apa yang telah engkau lihat dengan kedua mata kepalamu, apa yang kau dengar dengan telingamu, apa yang diketahui oleh hati dengan penuh kesadaran. Kata dia berkata, jangan kamu berkata saya telah mendengar, padahal kamu belum mendengar. Jangan berkata saya telah melihat, padahal kamu belum melihat. Jangan kamu berkata saya telah mengetahui, padahal kamu belum mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya. Apakah yang dikatakan oleh seorang itu sesuai dengan apa yang didengar suara hatinya? Apabila yang dikatakan itu sesuai dengan pendengaran, penglihatan dan suara hatinya, ia selamat dari ancaman api neraka dan akan menerima pahala dengan keridhaan Allah. Tetapi apabila tidak sesuai, ia tentu akan digiring ke dalam api neraka. Ya, ini kalau kita lihat begini orang nggak ada takutnya ya, Din ya. Ya, ya. Ya Allah. Termasuk kita juga hati-hati sebagai dokter. Ya. Terus ya, Al-Quran menyelesaikan semua permasalahan. Karena yang dikasih yang dicoba itu tidak sia-sia. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ya. Ya, sesuai dengan kesanggupannya. Jadi semua itu kita selesaikan yaitu dengan Al-Quran. Al-Quran menyelesaikan semua perselisihan. An-Nahl ayat 64. Ya. Jadi kalau kita sadar udah balik lagi ke Al-Quran sesuai kesanggupannya, kesulitan ada kemudahan, nggak sia-sia.
Ya, cari di Al-Quran nih. Ini kan rangkaian cerita. Jangan akal kita yang misalkan nggak sanggup. Ya, terus. Ya, masalah dari Allah, sesuaikan kembali pada Allah. Latih panca indera ini sehingga bersyukur. Jangan sedikit kali bersyukur. Al-Muluk ayat 23. Ya. Dan adapun permasalahan itu menjadi nilai kebaikan. Waskuruni askurku, waskuruli wala takfurun. Ingatlah selalu pada aku, bersyukurlah pada aku, dan jalankanlah itu. Ikutilah apa yang diwahyukan padamu, bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dia hakim yang terbaik. Ya, musibah yang membuatmu kembali pada Allah lebih baik dari nikmat yang membuatmu lupa kepada Allah. Terus, ya, pilihan tergantung akal manusia. Itu tanda kita berakal. Keseluruhnya seluruh alam ini dan dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kebesaranku untuk orang yang berakal. Yaitu yang selalu mengingat aku pada keadaan berdiri, keadaan berduduk, dan tidur. Dan untuk menuju ke sana diri kita sendiri yang menentukan. Apabila kita memilih dunia, kita akan terhina di hadapan Allah. Ya, surat 8 Al-Anfal ayat 22. Kita terhina. Ya. Jadi salah satu mukjizat Al-Quran adalah sebagai solusi abadi setiap persoalan. Masalah apapun, berapapun, dan dimanapun, Allah menjadikan Al-Quran menjadi solusi dari setiap masalah. Terus, ya, berhati-hatilah terhadap apa yang diberikan Allah. Selalu kita waspada. Baik yang dikasih istri, baik yang dikasih anak, baik yang dikasih ilmu pengetahuan, baik yang dikasih harta dan diri kita sendiri. Baik kita dicampurkan sama sekitarnya yang beda pendapat yang segala macam. Selesaikan itu dengan Al-Quran. Ya, terus, ya, setiap pemberian Allah adalah cobaan. Yang dikasih Allah itu ada cobaan. Bisa cobaan dalam bentuk dalam bentuk musibah, dalam bentuk kesenangan juga. Jadi kembalikan lagi ke Allah. Dan ingat, ya, semuanya itu kalau di Allah itu akan membersihkan semua panca indera kita dengan kalimat Allah sehingga kita masuk ke kuburan nanti itu sangat bersih. Hisab kita insya Allah sedikit sekali. Ya, Allah timpakan ujian supaya kita bersabar. Kasih sayang Allah itu ditujukan dalam berbagai cara. Antaranya adalah dengan ujian. Kadang-kadang kala takdir tidak memerlukan kita untuk paham mengapa dan kenapa. Apa yang kita perlu adalah menerima dengan hati ridho. Jadi kalau kita diuji, ya bisa doain untuk sembuh, maaf, saya nggak bisa doa untuk sembuh karena sembuh itu adalah milik Allah. Ya, jadi kalau nggak sembuh, berdoa seperti doanya Nabi apa Ayub Din? Apa Din? Maka Nabi Robahu ani masa dia dulu antara morohimin surat 21 ayat 83 surat 38 ayat 41. Kalaupun itu nggak sembuh, ya Allah jadikan aku ini orang yang sabar dan menghadapi ujian darimu ya Allah. Inna Allaha masobirin wa basir sobirin. Inna ma yuwaffa sobiruna ajrohum bi hisab surat 39 ayat 10. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul azim. Surah 41 ayat 35. Jadi kesimpulannya apa? Ya Allah, kalau itu pun engkau tidak mengizinkan sembuh, jadikan aku menghadapi ini dengan kesabaran sampai ajar menebut saya. Karena engkau menjanjikan pahala yang tanpa batas. Surah 39 ayat 10. Jadi jangan doanya sembuh-sembuh aja. Tapi kalau nggak sembuh, waduh. Ya, terus. Ya, patuhi aturan main dari Allah. Karena kita tujuannya semuanya untuk beribadah. Wamal waktu jin awal insan ila liya'budun. Terus udah gitu persiapkanlah untuk hari esok itu semua. Kenapa? Patuhilah suruhan Tuhanmu, surah 42 ayat 47. Sebelum datang hari di mana tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung. Tidak pula dapat mengingkari dosa-dosa kita. Semuanya ikut berbicara. Nggak ada yang bertanggung jawab. Kita mau minta tolong sama pemimpin kita. Nggak bisa. Bahkan ya, minta tolong sama setan. Surah 14 ayat 22. Ya, apabila perkara hisab, ya, setan tuh baru nerangin. Surah 14 ayat 22 bacain dia. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ibrahim ayat 22.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim 22. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencela aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Sadaqallahul azim. Ya, jadi udah jelas. Minta tolong sama siapa? Surah 41 ayat 29 baca dia. Minta tolong sama orang yang kita jerumuskan, nggak bisa juga. Surat yang sama. 41 29. Oh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Fussilat ayat 29. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir berkata, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah alias hina. Shadaqallahul azim. Nggak bisa juga. Itu udah sama-sama. Jadi kita apa kesimpulannya? Akal kita yang menentukan kita. Selamat apa enggaknya. Ya, terus. Ya. Nah ini amanat. Disalahkan nih kisah Abu Lubabah, amanat yang disalahkan. Ditakut-takutin untuk orang Yahudi. Akhirnya apa? Dia bertobat. Bertobatnya apa? Dengan cara diikat. Nggak mau makan. Akhirnya Rasulullah sendiri yang suruh membukakan ikatan tersebut. Ya, karena takut nih. Jadi hati-hati sekali. Amanat itu hati-hati. Terus, ya, jadi jalankan Al-Quran semampu kita. Rasulullah juga berat. Engkau Muhammad tidak pernah mengharapkan agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Tetapi ya diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan. Segala apa yang diperintahkan padamu, berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ya, jadi itulah semua tingkah laku Al-Quran. Apabila kita melupakan Al-Quran, ya hati-hati. Jadi Rasulullah ini udah menjalankan sangat sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, inilah pribadi Al-Quran. Terus, ya, jadi menganggap semua yang diberikan Allah adalah yang terbaik. Nah, ini kembalikan lagi tadi. Semua yang diberikan Allah itu adalah terbaik. Hanya bisa disesuaikan dengan kita berpikiran secara Al-Quran. Bukan secara berpikiran dengan dunia. Ya, kenapa? Nggak ada yang main-main. Ya, sesuai kesanggupan. Kesulitan ada kemudahan. Yang dicoba tapi ujiannya adalah yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Itu selesaikanlah. Ya, terus. Ya, ujiannya tidak sia-sia. Surah 21, 16, 30 ayat 8, 38, 27, surah 46 ayat 3. Jadi hati-hati dari bisikan iblis. Kita boleh bisa bahwa bisikan pertama iblis pada manusia itu berusaha menjauhkan mereka dari ilmu agama. Karena ilmu adalah cahaya. Sehingga ketika telah padam lampunya, dalam kegelapan iblis bisa menjatuhkan manusia sesukanya. Ya, jadi kita berlindung dengan cahayanya Allah. Karena tidak sia-sia. Ya, terus. Ya, mengikuti petunjuknya enggak ada rasa takut dan gelisah. Itu doanya Nabi Adam, qala robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lakuna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Kalau seandainya engkau tidak memaafkan dan memberi rahmat, sungguh aku orang yang menderita. Hai Adam, tunggu. Ya. Tunggu petunjukku sehingga kamu tidak ada rasa takut dan gelisah. Yaitu petunjuk apa? Al-Qur'an. Ya. Karena apa? Al-Qur'an itu Laqad jinahum bil kitabi fasalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minin. Itu ilmunya aku sebagai pelajaran dan rahmat
bagi orang yang beriman. Terus, ya, mengikutinya akan berlimpah rahmat karena Al-Quran itu sumber rahmat, menjalankannya penuh dengan rahmat. Kalau menjalankannya sempurna akan dibukakan pintu-pintu rahmat yang luar biasa. 17 ayat 100. Ya, terus, ya, istiqomah, ya. Karena apa? Hukumnya, apabila kita tidak menjalankan istiqomah, kita akan didirikan kepada musibah. Nah, ini yang kita nggak sadar. Ya, musibahnya itu sesuai pilihan kamu. Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan. Makanya dijanjikan, ma asoba min musibatin fabima kasabat adikum ayapuan kasir. Musibah itu terjadi karena ulah kamu sendiri. Surat 42 ayat 30. Terus, ya, ingat dunia itu adalah fata morgana. Seperti debu bertebangan semuanya sia-sia. Ya, seperti kita memandang seolah ada air, padahal tidak ada air. Kita memandang seolah-olah ini jernih, padahal tidak jernih, seperti gelap di lautan. Ya, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang bertebangan, surah 25 ayat 23. Jadi siapa yang berprinsip dengan filosofi dunia, amalnya hilang semua. Ya, takutnya kita amalnya kita nggak ada. Kita cari setengah mampus, ya. Kalau kita nggak istiqomah, hati-hati. Terus, ya. Jadi untuk menuju ke sana, ya usaha kita sendiri yang dapat menyelamatkan kita. Manusia boleh gagal dalam segala hal selama di dunia. Tapi adakah mau memperbaikinya dengan segala buku lintasan zaman, segala lintasan kemudahan, segala lintasan keterbatasan, yaitu Al-Qurannya yang isinya menggetarkan alam langit dan bumi. Yang waktu ditentukan saja menjadi malam kemuliaan 1000 bulan. Rasulullah menjalankan menjadi manusia teristimewa di langit dan bumi. Umatnya menjadi umat terbaik sepanjang zaman bila menjalankannya secara kafah. Mari mensucikan aktivitas sehari-hari dengan kalimat Al-Quran. Sehingga waktu terbatas ini akan menghapus kesalahan yang telah lalu. Sehingga waktu terbatas ini akan menjadi sangat istimewa ke depannya. Menjadi syafaat di hadapan Allah dan Rasulnya. Menjadi saksi umat-umat yang telah berhasil. Menjadi kenangan indah dan contoh generasi berikutnya. Marilah bersabar menuju ke sana. Semampu dan sebisa sesuai kondisi manusia. Insya Allah itulah bekal istimewa dari sisa hidup umat ini. Terus wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan saya bisa jawab. Boleh, Dok. Ya, silakan. Orang yang mengingati Al-Quran mendapat kebaikan. Tapi orang yang zalim membaca Al-Quran malah mendapat keburukan. Jadi apa bacaan Al-Quran ini nggak bermanfaat bagi orang yang zalim ini, Dok? Silakan. Itu ada jawabannya di surat 30 ayat 59. Orang yang zalim itu orang yang nggak mau mengerti maksud Al-Quran. Sehingga hatinya tertutup. 30:59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rum 59. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami. Shadaqallahul azim. Surat 47 ayat 24. Apalah yataburna kunana am ala kulubin akfaluha. Mengapa kamu baca Al-Quran nggak ngerti? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Muhammad ayat 24. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Shadaqallahul azim. Sudah gitu nggak mau mengerti, terus dia memilih dunia. Surat 16 ayat 107 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. 108. Mereka itulah orang yang hatinya, pendengarannya, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
Kalau udah dikunci sama Allah, untuk menuju jalan lurusnya susah. Itu ada di surat 22 ayat 31. Itu seperti orang yang dijatuhkan dari langit, di ini nama angin, disambar sama burung. Surat Al-Hajj ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Sadaqallahul azim. Kalau udah tertutup semua itu manusia yang paling hina di hadapan Allah. Surat 8 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal ayat 22. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, yang tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Sadaqallahul azim. Akibatnya ini tertutup semua panjenengannya. Akan aku isi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tidak memaknai kalimat-kalimat Allah. Mereka mempunyai mata, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai pendengaran, tidak pakai untuk mendengar kalimat-kalimat Allah. Bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Surat Al-A'raf 179. Ya. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran, kita harus ngerti. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak jalankan, kita pasti tertipu. Pasti kita lupa. Jangankan diuji seperti itu. Diuji aja sama pemilu aja. Dengan 200.000 aja atau 100.000. Udah cair iman. Diuji dengan penyakit aja. Udah cair. Ya. Bagaimana? Makanya Allah bilang, Falhamau fujuroha wa taqwaha. Ya. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Uji kamu dengan segala kebaikan keburukan. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya. Sungguh rugi orang yang mengatori hatinya. Jadi kalau kita membahas semua itu, masalah mensucikan, selalu pola pikir kita dengan kalimat Al-Quran. Itulah yang disebut apa, Din? Orang yang berakal sehat. Ulul albab. Surat apa itu, Din? Surat 3 ayat 190 dan 191. Jadi kita yang ini bukan akal sehat kan ya? Yang tertutup hatinya bukan akal sehat ya? Akal dungu. Akal dungu. Menurut Rocky Gerung, akal dungu. Ya, ada lagi yang mau bertanya. Kira-kira gitu ya, Din, jawabannya, Din ya? Ya, ya, Dok. Ini mengenai akal sehat. Itu dia secara omongan dia tidak menyatakan dia Islam. Tapi secara omongan segala-galanya dia seperti Islam itu. Rocky Gerung gimana ya itu, Dok? Ya, mudah-mudahan kita berdoa aja. Mudah-mudahan dia pola pikirnya itu pola pikir Al-Quran semua. Tapi yang jelas ya, saya salut sama Rocky Gerung. Karena apa? Dia salah satu contoh itu, ya untuk dia selalu menentang yang batil. Makanya itu salah satu tanda terbaik itu. Surat Al-Imran, surat 3 ayat 110. Kuntum khairu umati. Ya, umat terbaik karena apa? Kamu menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran. Dan beriman. Dan beriman. Ya, salut saya. Dibantai semua tuh yang pikiran-pikiran nggak benar tuh. Ya, mau bicaranya bahasanya apa terserahlah. Ya, orang bahasanya seperti lebih rendah daripada binatang yang ngomong kan Al-Quran. Ucapan sama Rocky Gerung, orang yang nggak tahu, oh di bahasanya bahasa ini banget. Yang ngomong Al-Quran, lebih rendah daripada binatang. Mau apa? Mau rendah daripada babi. Surat 5 ayat 60 baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Maidah ayat 60. Ada kata-kata babi.
Kera dan babi. Ya. Katakanlah, hai Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan ada yang dijadikan babi dan orang yang menyembah tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita lihat itu Rocky Gerung itu ngomong udah sesuai Al-Quran. Ya kan? Itu aja. Cuma dia Ya, masih seperti Abu Talib, belum ikut ya Muslim. mudah-mudahan Ya. tahap. Makanya pendampingnya ini harus jago nih dalam Al-Quran. Dampingilah, Dok. Dampingilah dia. Saya pengen ngomong sama Rocky Gerung. Hmm. Jadi ngambil ngomong tuh dari Al-Quran aja lah. Bukan bahasa filsafat. Ya, itu Tapi aja. ilmu yang diajarkan ilmu filsafat dia. Iya, filsafat Al-Quran. Suruh nambah Al-Quran. Kan dia udah mulai sholat. Hah? Udah. Udah pakai kain segala macam, pakai peci. Oh, dia Di seperti ini. ya. Ya, nantilah bertahap untuk menjalankan ini segala macam. Tapi yang Ya. jelas dari akal pikirannya itu, kalau kita poles sedikit udah jago dia. Ya. Nah, pikirannya udah jalan banget. Ya, ada lagi mau bertanya? Ya mau tanya dok, Yuk, itu kalau pengadilan rakyat itu emang ada ya dok? jadi gini ya, semua hukum Allah itu ada di Al-Quran. Ya, hukum Allah itu ada di Al-Quran. Siapa yang menantang hukum Allah itu, ya satu. Kalau nggak bisa diinin satu, hukum Allah itu nanti berupa hukum pengadilan rakyat. Rakyat yang nggak puas, segala macam. Ada aja. Masih mending pengadilan rakyat. Yang paling ngeri ini pengadilan Allah nih. Karena apa? Pengadilan Allah itu apa? Itu udah ada di surat 17 ayat 16. Baca, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Sadaqallahul azim. Pilih mana nih? Pengadilan rakyat atau pengadilan Allah? Surat 35 ayat 45 bacain lagi, Din. Seluruh binatang melata, termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan ini dihancurin sama Allah. Sekarang milih pengadilan Allah atau pengadilan rakyat? 45. Ya. Surat Fatir ayat 45. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Allah tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Allah menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Sadaqallahul azim. Ya, jadi hati-hati. Kita milih pengadilan rakyat atau pengadilan Allah. Kalau saya sih milih pengadilan rakyat. Daripada semuanya hancur. Caranya pengadilan rakyat bagaimana? Allah menyatukan. Ya, menyatukan seluruh hati. Dengan itulah Allah menghukum berdasarkan tangan-tangan kita. Surat 9 ayat 14, surat 9 ayat 56. Baca tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 14.
perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu. Dan Allah akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka. Serta melegakan hati orang-orang yang beriman. 9 ayat 56. 556 bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka orang-orang yang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Shadaqallahul azim. 9 ayat 52, sorry. Oh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 952. Katakanlah, hai Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, yaitu menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu. Sadaqallahul azim. Jadi tangan-tangan manusia. Ya. Jadi udah jelas. Ya, itu yang namanya pengadil dan hak. Makanya jangan bercoba-coba bermain dengan kalimat Allah. Kalau bermain-main dengan kalimat Allah, hukumannya udah di dunia, hukumannya di akhirat. Melalui apa? Bisa aja melalui tadi, ya, pengadilan manusia, melalui tangan-tangan manusia. Gampang bagi Allah. Allah mensatukan hati kok. Caranya mensatukan hati bagaimana? Ya, orang dibuat kecurangan segala macam. Dari situlah dihancurkan semua. Ya, oh ini menurut pikiran dia benar. Oh, orang jadi benci. Kalau mau disenengin sama seluruh manusia itu harus kalimat Allah. Harus jadi negarawan yang baik. Udah, stop aja. Jangan melanjutkan. Bikin strateginya satu keluarga jadi pejabat. Benar ini. Ya. Nah, itu kita takutnya seperti itu. Apapun yang dikasih Allah, entah itu pengadilan rakyat, atau nanti dia melawan segala macam, ini jadi lebih hancur lagi, itu kesalahan kita. Kita bantu aja orang-orang yang ini menderita. Itu aja tugasnya. Karena pilihan kita sendiri kok. Ya. Kurang lebih gitu ya. Bu Sri, ada lagi? Jadi kalau misalnya kita maksudnya nggak terpancing gitu, tetap kena juga ya dok pengadilan rakyat. Iya, kita kena nih. Kita nih justru kan tugasnya orang beriman itu harus menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan bersabar. Itulah yang terbaik dari itu. Itu ada di surat 31 ayat 17. 17, baca Din. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 31, surat Luqman, ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Sadaqallahul azim. Jadi gitu. Kalau kita nggak ikut berpartisipasi dalam mencegah kemungkaran, kita akan terlibat juga nanti. Yang jadi luar biasa. Perjuangannya makin lebih susah lagi. Ya, mungkin ini momen yang terbaik sebelum menjadi lebih hebat lagi. Kita nggak tahu. Kita lihat aja lah seluruh hukum Allah yang udah dilanggar sama mereka. Ceritanya bagaimana Allah memutarbalikan itu semua nanti. Ya, lihat aja di Sri Lanka. Sampai lari terbirit-birit presiden. Rumahnya diserbu semua. Karena apa bisa? Kalau udah rakyat udah ini, nggak bisa. Sementara apa dia? Makanya Allah bilang, siapa yang melupakan Al-Quran? Ya, Allah udah bilang, aku akan jadikannya menjadi kehidupan yang sempit. Surah 20 ayat 124, baca dit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Surat 20, surat Toha ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah min dzalik. Surat 7 ayat 182 baca dia. Ke arah kematian secara perlahan-lahan yang tidak kita ketahui. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf ayat 182. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Shadaqallahul azim. Ini hati-hati nih. Ini kebinasaan. Ya, kebinasaan. Mungkin Prabowo juga kena. Tapi kalau seandainya Prabowo ini bijaksana, kalau dia mau jadi negarawan yang baik, ya, dia cuma belajar, oh dulu gue ditipunya cara begini nih. Oh gue harus bela Anies nih. Udah negarawan terbaik yang akan dikenang oleh sejarah. Ya. Daripada dia membela curangan itu. Ya, kalau dia mau lebih terkenal lagi, itu negarawan terbaik. Menggulung semua rencana jahat Jokowi. Ya. Kemarin dia dalam pertemuan itu dicuekin, yang lain disalami, Prabowo nggak di. Nah itu. Mungkin dia bisa marah itu mungkin ya. Dia nggak Dia tahu bisa. caranya Allah itu kita nggak tahu. Ya, lihat aja nanti caranya Allah. Kita nggak lihat aja. Kalimat Allah ini programnya Allah, nanti jawabannya berupa apa kita lihat aja. Kita nggak tahu. Ya. Ya. Ada lagi? Kurang lebih gitu ya Bu Sri ya. Iya dok, terima kasih dok. Dok, kalau boleh satu lagi. Ya. Surat 8 ayat 25. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Jadi kita akibat perbuatan orang yang zalim, walaupun kita benar, kita akan kena. Iya. Salah satunya nggak kena, kita harus nasihatin. Seperti di surat 7 ayat 163, 166. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat atau hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Allah menguji mereka disebabkan mereka terlalu fasik. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Allah selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan Allah timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka udah selesai dok, 166. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi kalau kita mau selamat, ya kayaknya begitu. Nasihatin. Ya. Itu orang-orang ulama apa nggak ada yang menasihatin dok? Nggak tahu, dia mungkin baca Al-Qurannya separuh-separuh. Kalau baca Al-Quran separuh-separuh, pertanyaan dia ulama atau kafir?
Yang ngomong bukan saya. Surat 4. Surat 4 ayat 150, 151. Iya. Atau dia surat 5 ayat 44. Atau jolim, ulama yang jolim. Surat 5 ayat 45. Atau ulama yang fasik. Surat 5 ayat 48. Atau ulama yang munafik. Surat 9 ayat 67. Ya. Jadi makanya jalanin Al-Quran ini nggak boleh separuh-separuh. Dan dia ulama itu seharusnya istiqomah. Ya, kalau menjalankan Islam separuh-separuh gawat gitu. Nggak lulus dicoba sama Allah. Ya, Mereka berbuat begitu karena kebutuhan ya. ya nggak ada Tapi alasan kebutuhan. Kalau kebutuhan ya, itu udah dicukupin sama Allah surah 10 ayat 58. 58 ya. Berkat karunia dan rahmat Allah semua makhluk bergembira. Orang makannya cuma satu piring, pakai bajunya Ya. cuma satu. Yang nggak dijamin sama Allah apa? Gaya hidup. Hidup. Makanya Allah bilang surat 11 ayat 6. Ayat Aku 6. telah menjamin seluruh rezeki. Karena aku tahu bagaimana cara nyimpannya, bagaimana cara distribusinya. Ya. Yang nggak dijamin apa? Gaya hidup. Surat 11 ayat 6 ini, Dok, sudah dibuktikan oleh ketua Taliban. Dia kan tinggal di Afghanistan. Dia mau membuktikan kebenaran ayat ini. Dia pergi ke Gunung Himalaya dengan persiapan makanan sampai habis, tinggal minuman, itu pun habis, maka dia puasa sampai terakhir mengatakan kalau sebelum berbuka ini aku tidak mendapat makanan, maka aku akan kafir terhadap ayatmu ya Allah. Datang binatang membawakan madu, Dok. Nah, itu yang sekarang jadi ketua apa ini katanya? Presiden di Taliban itu sekarang. Itu Dia telah membuktikan. presiden Talibannya itu kayak Umar bin Khattab tuh, tinggi gede tuh. Nah, itulah dia membuktikan ayat ini. Janggutnya panjang tuh. Ya. Ya. Tapi, Dok, kan memang makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, Iya, kalau itu dilakukan kan kebutuhan kita sedikit. sedikit. Nah, karena ini mau hebat-hebat semua, kebutuhannya banyak, ya itulah. Jadi Iya. terpaksa butuh yang aneh-aneh. Nah, makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 219. Mereka bertanya sahabat Rasulullah, apa yang harus saya sedekahkan? Yang berlebih itu. Yang berlebih itu sedekahin. Jadi kalau seperti itu nggak ada nyimpan, Dok. Nyimpen seperlunya aja kan. Kayak misalnya Salman Al-Farisi, dia 30% untuk sedekah, 30% untuk hidup, 30% untuk usaha. Yang dari 30% untuk usaha ini nanti disumbangin lagi. Kita kan menyimpannya memang berlebih betul-betul loh. Sehingga apa? Misalnya kita dikasih duit banyak, kita beli apa? Mobil Jeep apa namanya? Rubicon. Rubicon. Yang harganya 2 miliar. Padahal beli mobil cuma 300 juta aja bisa. Apa duitnya yang berlebihnya yang 1,7 M ini disedekahin? Mau nggak? Enggak. Nah, sekarang kita misalnya dapat rezeki berlebih nih. Kita beli mobil apa? Ferrari yang harganya 10 miliar. 10 miliar ini dalam waktu 2 tahun turun jadi 5 miliar. Pertanyaannya, dalam waktu 2 tahun kita mau sedekah 5 miliar nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Padahal itu kan punya Allah, surat 57 ayat 10. Apa yang kamu takutin? Apa yang kamu takutin? Punya Allah kan. Coba baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hadid ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadid ayat 10. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu
dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Jelas kan? Kita malu nggak ditegur gitu? Apa yang lo raguin? Kalimat aku. Itu kan punya aku semua. Malu nggak kita? Malu lah. Kita memang di dasarnya diberi sifat kikir dong. Nah, Surat iya. 17 ayat 100. Ya, Dengan agama kita menjadi tidak kikir. ngasihnya juga duitnya semprit-emprit untuk sedekah. Surat Al-Baqarah 267. Sampai kita membecikan mata sedekahnya. Padahal kita kaya nih, ngasihnya paling 5.000. Ya Allah. Malu nggak kita? Bacain dia, surah Al-Baqarah 267 din. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Shadaqallahul azim. Karena pada waktu mau ngasih duit yang banyak ini, setan membisik-bisikan di 268 supaya kikir. Ya. Bacain din. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau berbuat kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Jadi semua jawaban dari pertanyaan kita itu semuanya ada di Al-Quran. Ya, kalau kita tahu. Ya, makanya sering kita nambah-nambah terus lah kalimat Al-Quran itu. Sehingga kalau ada orang bertanya, kita bisa menjawabnya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Ya, makasih dok. Iya, wis. Ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Dr. Ahmad Kurnia atas tausiahnya pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca doa tafarakul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari dok. Izin Lip ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.